السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده وبعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah limpahkan. Mudah-mudahan kita masih tetap hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan rasa syukur kita tetap kita jaga. Seberapapun sulit hidup yang kita jalani, seberapa berat pun perjuangan yang mesti kita lalui, seberapa berat pun kesulitan dan tantangan hidup yang kita hadapi, mudah-mudahan kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jujur kita akui lebih banyak karunia yang Allah berikan, lebih banyak waktu untuk kita mendapatkan kenikmatan, lebih banyak waktu untuk kita melalui kebahagiaan demi kebahagiaan dibandingkan dengan ujian. Oleh karenanya, apa yang Allah janjikan dalam Al-Quran akan kita dapatkan. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian syukuri, maka akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Kemudian salat serta salam kepada qudwah dan uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, biasanya kalau kita mendapatkan surat undangan pernikahan, maka ayat yang ada ditulis biasanya di surat undangan pernikahan tersebut ataupun terjemahannya, yaitu surat Ar-Rum ayat 21. Dan ini mungkin jamak kita dapatkan di tempat-tempat kita. Sebagian menganggap bahwasanya itu masalah biasa, ya, karena ayat lain juga menyebutkan tentang bagaimana Allah menjadikan kita, ya, berasal dari laki-laki dan perempuan kemudian berkembang demikian banyaknya. Akan tetapi kalaulah kita telaah surat Ar-Rum ayat 21, maka kita akan dapatkan jawaban dari hal tersebut. Sebab kenapa? Karena dalam surat Ar-Rum ayat 21 tersebut Allah gambarkan sesuatu yang mungkin di luar apa yang kita perkirakan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ayat ini dimulai dengan ungkapan wa min ayatihi. Kalau dilihat sepintas lalu saja, maka kita akan katakan bahwasanya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi cobalah lihat, ya, cobalah lihat satu ayat sebelumnya dan 4 ayat sesudahnya, maka kita akan dapati sesuatu yang mungkin membuat kita takjub. Karena 6 ayat itu berturut-turut Allah mulai dengan wa min ayatihi. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah dimulai daripada ayat 20. Dalam ayat 20 Allah ingatkan kepada kita, ya, bahwasanya surat Ar-Rum surat ke 30. Baik. Silakan dibuka surat Ar-Rum, ya, surat yang ke-30 dalam Al-Qur'an, ayat 21 yang biasanya kita jadikan sebagai ayat utama. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah jadikan kalian dari segumpal tanah, kemudian kalian menjadi manusia yang tersebar di mana-mana. Apakah penciptaan manusia dari tanah itu luar biasa? Sangat luar biasa. Ya, apakah penciptaan
manusia dari tanah itu merupakan bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sangat nampak kekuasaan Allah di sana. Maka kemudian kita ambil ayat sesudahnya, ayat 22, wa min ayati khalqus samawati wal ard. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah penciptaan langit dan bumi. Apakah penciptaan langit dan bumi ini luar biasa? Lihatlah sekeliling kita, begitu teraturnya semua. Dan kalau seandainya kita dapati apa yang ada di sekeliling kita, dari bukit-bukitan, dari pegunungan yang ada, dari lembah yang ada, dan bagaimana kita mendapatkan angin, dan juga kemudian bagaimana kita bernafas, maka kita akan dapatkan penciptaan langit dan bumi itu luar biasa. Maka berikutnya waqtilafu alsinatikum wa alwanikum. Lihatlah bagaimana lisan-lisan kita juga berbeda. Kalau kita lahir di daerah seperti Ranah Minang, maka lihatlah bagaimana pengucapan kata-kata kita. Kalau seandainya ada yang lahir di daerah Medan atau Sumatera Utara, maka lihatlah bagaimana pengucapan kata-katanya. Berbedanya lisan kita, maka kita akan dapati perbedaan juga warna kulit yang ada. Apakah itu luar biasa? Luar biasa. Singkat cerita, ayat 20, 21, 22, 23, 24, 25 menyebutkan sesuatu yang luar biasa. Baik, kita bahas yang ayat 21 saja, karena ini ada kaitannya dengan pembahasan kita hari ini. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan untuk kalian dari diri kalian pasangan-pasangan. Bertemunya dua orang, satu laki-laki dengan satu perempuan, karena yang dinamakan dengan pasangan itu adalah yang berbeda. Jadi kalau seandainya ayat ini diambil oleh orang LGBT, nggak bisa. Semua kenapa? Karena bukan pasangan. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, maka itu bukan pasangan. Maka ayat ini menegaskan bahwasannya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan dari diri kalian ada pasangan-pasangan hidup. Maka sekali kita melakukan akad pernikahan, jagalah sampai akhir hayat kita. Biarlah kita lama dalam menentukan daripada berakhir secara cepat. Apa maksudnya? Lama dalam menentukan ketika kita bawa dalam istikharah kita. Bagi yang sudah melakukan pernikahan, maka akad itu sudah ada, tinggal merawatnya dan menjaganya. Bagi yang belum melakukan pernikahan, maka ini adalah ilmu sebelum beramal. Karena sesungguhnya ilmu itu yang dikatakan oleh Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, al-ilmu qabla al-amal. Ilmu itu adalah sebelum kita beramal. Ketika ayat ini dimulai dengan wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, maka bertemunya dua orang yang tidak pernah kenal sebelumnya, yang tidak pernah tahu sebelumnya, yang tidak pernah berinteraksi sebelumnya, bahkan tidak tahu karakternya, bahkan mungkin perbedaan karakter begitu kontras di antara mereka, maka itu merupakan satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinilah, kalau seandainya kita tidak pernah kenal sebelumnya, kalaulah bukan karena takdir, kita tidak akan pernah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali kita melakukan akad, jagalah akad itu sampai akhir hayat kita. Maka gambaran dalam Al-Quran adalah mitsaqan ghalidha, tali ikatan yang sangat kuat. Laki-laki punya ego yang lebih. Belajarlah untuk menundukkan ego, karena kita berhadapan dengan aturan dan ketentuan Allah.
Perempuan punya perasaan yang mungkin dominan. Belajarlah untuk mengendalikan perasaan, untuk berhadapan dengan ketentuan dan ketetapan Allah Ta'ala. Maka ketika dua orang yang mungkin tidak kenal sebelumnya Allah pertemukan, dan jangan pernah anggap pacaran akan membuat kita lama dalam pernikahan. Betapa banyak bukti kita dapatkan. 10 tahun pacaran, 10 bulan hanya tinggal kenangan. Ya, sebab kenapa? Orang pacaran biasanya akan menghiasi dirinya. Ya, orang pacaran biasanya akan menghiasi dirinya. Akan tetapi ketika sudah sampai pada waktunya, maka kemudian dia akan, ya, ketika sampai pada waktunya, maka dia akan memperlihatkan siapa dirinya. Maka pada waktu itu orang akan melihat apa yang ada di depan mata. Oleh karenanya kita dapati orang tua kita dahulu mungkin tidak pernah kenal satu sama lainnya, namun ternyata pernikahan mereka dapat mereka pertahankan. Kata kuncinya adalah ketika akad sudah dilakukan, maka kita jaga sampai akhir hayat kita. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum. Ternyata Allah jadikan untuk kita pasangan yang berasal dari kita. Artinya manusia seperti kita, sebagaimana kita punya kelebihan, pasangan kita juga punya kelebihan. Sebagaimana kita punya kekurangan, pasangan kita juga punya kekurangan. Maka belajarlah untuk menilai kelebihan dan kekurangan pasangan kita. Jangan sampai yang dilihat hanya kurangnya, tapi tidak pernah singgah di mata kita tentang lebihnya. Jangan sampai hanya melihat kurangnya, akan tetapi kita tidak melihat sisi lebih yang dia punyai dalam kehidupannya. Maka oleh karenanya, kalau seseorang ingin menetapkan dalam konteks rumah tangga, yang dipegang pertama kali adalah wa min ayatihi an khalaqa lakum, ya, min anfusikum. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah jadikan untuk kalian pasangan-pasangan yang berasal dari diri kalian. Maka inilah yang perlu untuk kita rawat dan kita jaga. Tidak ada orang yang sempurna. Ya, kalaulah seandainya di benak kita sebelum pernikahan kita membayangkan kalau suami kita dan istri kita atau pasangan hidup kita seperti ini dan ini, namun ternyata ketika kita berhadapan dengan dunia nyata ternyata jauh daripada ini dan ini tadi, maka belajarlah untuk menyesuaikan apa yang kita dapati di depan mata. Yakinlah yang Allah pilihkan untuk kita adalah yang terbaik untuk kita. Mungkin di luar sana ada yang jauh lebih baik daripadanya. Mungkin di luar sana ada yang mungkin punya kelebihan yang lebih banyak daripadanya. Tapi yang sesuai untuk kita adalah apa yang Allah tetapkan. Pernahkah kita melihat ada orang yang mungkin sifatnya cepat pemarah, namun mendapati istri yang sangat penyabar? Sebab kenapa? Begitulah Allah menetapkan pasangan-pasangan yang ada. Dan satu hal yang perlu kita yakini, yang Allah tetapkan untuk kita adalah yang terbaik untuk kita. Kalau perasaan ini ada, maka mudah-mudahan segala bentuk kekurangan tidak membuat kita ingin melepasnya. Segala bentuk kelemahan bukan membuat kita ingin jauh daripadanya, namun kelemahan dan kekurangan membuat kita sama-sama ingin menutupinya. Ya, biasanya yang menjadi catatan, ya, kadang-kadang laki-laki letak pakaian di mana saja, ya, kadang-kadang antara yang bersih dengan yang kotor tidak tahu tempatnya dan seterusnya. Maka dalam hal ini belajarlah untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada, karena sesungguhnya apa yang Allah berikan kepada kita adalah sesuatu yang nyata di depan mata kita. Wa an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Apa tujuannya pernikahan? Agar kalian tenang berada di dalamnya. Oleh karenanya apapun yang membuat rumah tangga tenang pasti adalah pahala.
Dan sebaliknya, apapun yang membuat rumah tangga tidak tenang, maka pasti dia dosa. Buatlah apa saja yang kita ingin buat tentang yang membuat rumah tangga tenang, tulislah. Maka kita akan dapati apa yang dituliskan tersebut itu biasanya pahala. Tapi sebaliknya, tulislah apa yang membuat rumah tangga tidak tenang, maka lihatlah biasanya itu adalah dosa. Maka ternyata di sini Allah ingatkan kepada kita, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Maka ketika seorang suami, seorang laki-laki yang telah menjadi pasangan hidup bagi pasangannya, seandainya dia suami, maka suami ketika sampai di rumahnya, yang perlu dia pikirkan adalah apa yang membuat rumah tangganya tenang dan damai. Kalau seandainya hadiah untuk pasangannya akan membuat tenang rumah tangga tersebut, maka ketika dia membawanya, yakinlah itu bagian daripada pahala yang Allah janjikan untuknya. Kalaulah bermuka manis, walaupun terasa letih badan ini, namun wajah kita usahakan memberikan senyuman, maka yakinlah itu juga merupakan pahala yang Allah tetapkan untuk kita. Begitu juga bagi wanita. Ketika sang istri menunggu suaminya, mungkin dulu sang istri belajar memasak, sangat pandai memasak. Namun ternyata mendapati suami, kok kadi masak iyalah, kok indah ada ada. Maka pada waktu itu kadang-kadang ujian itu datang. Kadang-kadang masakannya sudah enak, namun ternyata sang suami memilih makan di luar. Ya, maka disinilah kemudian kita katakan, apapun yang membuat rumah tangga tenang, lakukanlah. Tidak semua keinginan kita sebelum menikah itu yang terwujud. Sebab kenapa? Karena kita menghadapi kondisi apa yang membuat rumah tangga tenang. Maka disinilah kemudian kita belajar, apapun yang membuat rumah tangga tenang, maka lakukanlah oleh masing-masingnya. Ketika sang suami sampai di rumah, ya, tapi sebelum kita membahas tentang masalah ini, ada satu hal yang sangat utama. Ya, kalau mencari pasangan hidup bagi seorang laki-laki, maka tanamkanlah dalam diri, yang paling utama bagi laki-laki itu adalah tanggung jawab. Kenapa dalam dunia pendidikan tanggung jawab itu mempunyai peran yang sangat penting? Sebab kenapa? Karena dengan tanggung jawab itulah sang suami tidak akan pernah menelantarkan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Tidak akan pernah terjadi suami hanya menunggu di rumah, lalu kemudian istri yang melakukan segala-galanya. Dia sibuk main game, dan kemudian istri yang melakukan pekerjaan dari A sampai Z. Sebab kenapa? Orang yang punya dasar tanggung jawab, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan siapapun yang berada di bawah tanggung jawabnya. Maka sifat ini yang perlu dimiliki oleh seorang laki-laki. Sebab kenapa? Kalau rasa tanggung jawab itu yang hilang, maka dia akan melakukan sesuatu yang tidak pernah bisa terpikirkan oleh kita tentang pelaksanaan. Akan tetapi ketika rasa tanggung jawab itu ada, dia akan berusaha memikulnya. Walaupun pundak terasa berat, walaupun kaki terasa berat, tapi keinginannya untuk memberikan yang terbaik akan membuatnya lupa dengan segala letih dan lelah yang dia lakukan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dalam rumah tangganya. Yakinlah, masing-masing kita itu punya rezeki masing-masing. Kalaulah ada sebagian yang mengatakan dia belum bekerja mapan, lalu bagaimana mungkin dia akan berumah tangga? Saya katakan salah secara logika imannya. Justru suami punya rezekinya, istri punya rezekinya. Kadang-kadang rezeki suami bertambah karena dia dipertemukan dengan istrinya. Maka hal ini yang perlu kita lakukan. Ya, ketika seseorang mempunyai keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala di sebalik tanggung jawab yang diberikan, maka mudah-mudahan itu akan membuat kakinya kuat menapak di dalam kehidupan ini.
Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Maka begitu juga ketika seorang wanita, yang paling utama dari seorang wanita adalah menjaga kehormatan diri. Maka dalam hal ini bertemulah dua sisi yang perlu untuk dikuatkan. Jangan jauh-jauh mencari bahagia. Bahagia itu ada di rumah tangga kita masing-masing. Jangan jauh-jauh mencari bahagia, karena bahagia itu ada di dekat kita dan ada di sekitar kita. Lihatlah, kebahagiaan itu mudah untuk diwujudkan ketika orang yang mempunyai harta yang mungkin berlebih, mungkin tempat liburannya adalah tempat-tempat yang jauh yang membutuhkan biaya yang begitu besar. Apakah kebahagiaan seperti itu tidak bisa dirasakan oleh orang-orang yang mempunyai pendapatan biasa-biasa saja atau jauh di bawah standar? Bisa. Sebab kenapa? Kadang-kadang bagi sebagian orang cukup mereka merasakan apa yang di sekitar mereka, maka mereka mungkin merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang mempunyai pendapatan yang jauh lebih besar. Maka disinilah kita belajar. Jangan melihat orang dari sisi hartanya saja, tapi lihatlah bagaimana dia bisa mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, litaskunu ilaiha. Kata kunci yang kedua adalah rumah tangga itu dibuat supaya tenang. Maka jangan sampai suami sampai di rumahnya seperti orang yang gelisah terus. Jangan sampai di luar rumah lebih disukai oleh suami ataupun istri. Kalau seandainya perasaan itu sudah mulai muncul, maka itu adalah ladang masalah. Namun kalau seandainya itu bisa dirawat, bagaimana kita merasakan bahwasannya rumah kita jauh lebih enak dibandingkan dengan tempat lainnya, maka itu merupakan bagian dari kebahagiaan itu sendiri. So kenapa? Tujuan berumah tangga adalah litaskunu ilaiha, supaya kalian tenang berada di dalamnya. Apapun yang membuat suasana rumah itu tenang, wujudkanlah. Kalau seandainya kita tahu pasangan kita tidak mau membicarakan tentang poin tertentu, maka jangan bicarakan. Kalau seandainya pasangan kita tahu bahwasannya dia tidak menyukai sesuatu, walaupun sebenarnya kita suka, maka berusahalah untuk kemudian mewujudkannya. Maka ini yang saya katakan tadi, ego-ego kita coba untuk kita tundukkan di hadapan kebahagiaan yang ingin kita raih. Walaupun tidak semudah teorinya, akan tetapi waktu perjalanan hidup itu panjang. Waktu perjalanan hidup itu panjang. Maka kalaulah ada riak-riak masalah dalam kehidupan berumah tangga, itu biasa. Jangankan rumah tangga kita, rumah tangga Nabi Muhammad SAW juga diuji oleh Allah Ta'ala. Rumah tangga manusia terbaik, rumah tangga orang-orang yang diberikan keimanan yang begitu kuat, karena istri-istri Nabi adalah wanita-wanita pilihan, maka kita tahu bagaimana rumah tangga mereka. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, rumah tangga Rasulullah SAW pernah diuji, bahkan dengan istri yang beliau sayangi, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha pernah dituduh dengan tuduhan miring ketika beliau ikut dalam perang. Sebab setiap perang yang diikuti Nabi, maka beliau akan membawa salah seorang istri beliau. Maka setiap datang perang, maka kemudian diundilah istri mana yang akan ikut. Jadi maka dinamakan qur'ah. Qur'ah itu artinya ada beberapa nama lalu dipilihlah satu nama. Itu boleh, enggak ada larangan dalam Al-Qur'an. Ya, enggak ada larangan dalam hadis Rasulullah SAW memilih. Jadi kalau seandainya misalnya kita mempunyai
kita mempunyai sesuatu, lalu kemudian kita ikut dalam, kita hadir di suatu acara, lalu kemudian panitia acara akan memberikan hadiah kepada kita, namun karena banyaknya orang, nggak mungkin semuanya dapat, maka masing-masing punya daftar kehadirannya, nomor di daftar kehadiran, lalu dipilihlah nomor tersebut dan kemudian kita mendapatkan hadiahnya. Nggak ada masalahnya. Sebab kenapa? Karena ini berkaitan dengan Qur'an. Jadi memang Aisyah radhiyallahu anha yang berangkat pada waktu itu, dan ketika perjalanan pulang Aisyah radhiyallahu anha merasakan buang air, ya, karena padang pasir tandus, tidak ada tempat buang air. Apa yang dilakukan? Menjauh dari orang. Sebab semakin jauh kita dari orang, hanya titik yang terlihat, ya, sehingga ketika hanya titik yang terlihat, apapun yang dilakukan orang jauh tersebut nggak akan pernah dilihat oleh yang lainnya. Namun kemudian, ya, ketika pasukan itu sudah berjalan, maka yang mengangkat tandunya Aisyah radhiyallahu anha kemudian merasakan Aisyah sudah kembali. Begitu ringannya Aisyah radhiyallahu anha sehingga tukang pegang tandu tidak tahu, ya, apakah sudah berisi ataukah belum. Maka kemudian atau sekedup, kalau di atas onta itu biasanya ada sekedup letaknya. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah, berjalanlah pasukan dan mereka tidak tahu Aisyah tertinggal. Lalu kemudian ketika Aisyah balik ke tempat tersebut, semua sudah berangkat. Dan biasanya di pasukan perang ada seseorang yang disiapkan atau beberapa orang yang dipersiapkan untuk menjaga di akhir. Kalau seandainya ada barang yang tertinggal, maka yang di belakang inilah yang kemudian mengangkutnya. Dan ternyata orang itu adalah Sofwan. Maka kemudian ketika Sofwan melihat Aisyah, maka dia tahu itu adalah istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang membuat saya mengatakan istri Nabi itu enggak pakai niqab atau enggak pakai cadar. Ya, sebab kenapa? Kalau pakai cadar enggak akan diketahui oleh Sofwan pada waktu itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Maka kemudian naiklah Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang dilakukan oleh Sofwan? Disuruhlah Aisyah untuk naik ke atas kudanya. Lalu apa yang dilakukan oleh Sofwan? Dipeganglah tali kekang kuda dan beliau berjalan di depan tanpa menoleh sedikit pun juga sebagai penghormatan kepada istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pembicaraan antara Sofwan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah mengabarkan, ya, bahwasanya ketika itu Sofwan tidak mengajaknya bicara dan kemudian betul-betul menjaganya sampai ke kota Madinah. Namun ternyata orang-orang munafik mempunyai lidah yang luar biasa tajamnya. Orang-orang munafik mempunyai, ya, niat yang begitu kasarnya. Maka mereka menuduh Aisyah radhiyallahu anha selingkuh dengan Sofwan. Dan pada waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sebulan lamanya tidak keluar dari tempatnya, ya, kecuali melaksanakan salat. Maka kemudian beliau berdiam diri. Aisyah tidak tahu dengan peristiwa tersebut sampai kemudian, ya, pembantu yang biasa menemani Aisyah radhiyallahu anha mengucapkan kata-kata yang berbentuk doa buruk kepada seseorang yang turut menyebarluaskan berita fitnah tersebut. Dari situlah Aisyah tahu bahwasanya ada kejadian seperti itu. Maka kemudian apa yang menjadi penyelamat bagi Aisyah? Langsung Allah yang menurunkan ayat pembebasan Aisyah. Tidak ada tudingan dan fitnah itu yang berlaku ke atas dirinya. Semua itu hanya fitnah belaka. Langsung Allah dari langit yang menurunkan ayat yang membebaskan Aisyah daripada tuduhan-tuduhan tersebut. Maka rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diuji. Jangankan rumah tangga kita, tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu menjadi ibrah dalam kehidupan kita. Maka disinilah kita katakan litaskunu ilaiha, supaya kalian tenang berada dalam rumah tangga. Masing-masing suami dan istri punya kewajiban untuk membuat suasana rumah itu tenang. Namun kadang-kadang ujian ada. Kadang-kadang karena belum mapannya rumah tangga, kita menginap, kita tinggal di rumah orang tua ataupun mertua.
Kadang-kadang ya, kondisi-kondisi yang ada membuat ujian itu datang. Maka saya katakan, yang paling utama adalah tetaplah jaga komunikasi suami istri. Tumbuhkanlah selalu rasa percaya. Tingkatkanlah selalu saling menghormati, saling menyayangi. Kualitasnya dari waktu ke waktu mesti ditambah. Sebab kenapa? Kata kuncinya adalah wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di antara kalian cinta dan sayang. Walaupun kita tidak pernah kenal sebelumnya, tapi Allah berikan satu pondasi yang sangat kuat, yaitu cinta dan sayang. Maka rawatlah cinta dan sayang tersebut. Berilah pupuk agar bunga cinta dan sayang itu dari waktu ke waktu semakin mekar. Oleh karenanya belajarlah untuk kemudian berusaha memberikan cinta dan sayang kepada orang yang kita sayang dan kita cinta. Ini kata kuncinya. Kalau ada tipikal ya motivator dalam memberikan panduan-panduan dalam berumah tangga, kalau dilihat dari sisi psikologi, kadang-kadang banyak aturan yang ada. Kalau saya katakan sederhananya, mungkin ada komunikasi suami istri, mungkin ada yang lain, tapi kata kuncinya adalah kalau cinta dan sayang itu ada, maka yakinlah banyak masalah-masalah besar yang akan teratasi. Jangankan masalah kecil, tapi kalau cinta dan kasih sayang itu yang hilang, jangankan masalah besar, masalah kecil pun bisa menghancur leburkan rumah tangga kita. Maka perkuatlah selalu cinta dan sayang dalam kehidupan berumah tangga. Sebab cinta dan sayang ini yang menjadi pilar kuat dalam berumah tangga. Kalau seandainya ya, kenapa kita membaca buku-buku yang banyak tentang parenting, tentang hubungan suami istri dan seterusnya, supaya kita lebih mengenal pasangan hidup kita. Kalau seandainya ada orang-orang yang suka dengan keromantisan, lalu mendapatkan pasangan yang tidak romantis sama sekali, mungkin kadang-kadang orang akan mengatakan seakan-akan dunia sudah kiamat baginya. Tidak. Sebab kenapa? Ada kalanya suhu yang di sana lebih dinaikkan sedikit dan suhu yang di sini diturunkan sedikit supaya nanti jembatannya sama. Ya, sebab kenapa? Karena karakter itu berbeda. Prinsip orang dalam hidup itu juga berbeda, dan kemudian pendidikan yang mereka tempuh juga berbeda. Sehingga kemudian apa yang kita dapatkan dalam kehidupan kita dengan pasangan hidup juga akan berbeda. Maka disinilah saya katakan, kata kuncinya adalah wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di antara kalian cinta dan sayang. Maka merawat cinta itu mesti, ya, merawat cinta itu mesti, menambah volume cinta itu pasti, menumbuhkan sayang itu mesti, menguatkan sayang itu mesti. Oleh karenanya ketika kita sudah sampai pada satu tahap, tingkatkanlah cinta dan sayang itu dari waktu ke waktu. Bagaimana caranya? Kenalilah caranya dari apa yang diinginkan oleh pasangan hidup kita. Jangan anggap mengalah itu berarti kalah. Ya. Ada satu kaidah Minang yang tidak boleh dibawa dalam kehidupan berumah tangga. Kalau adonan datuk asiko, minta maaf ambo. Ya. Itu kaidah Minang yang tidak boleh dibawa dalam rumah tangga. Jangan kalah, pudu saya dalam doa itu jadi bawa lelai. Ya. Jangan kalah, pudu saya dalam doa. Ya. Jangankan dia mengalah, sedikit saja kurangnya dia nggak mau. Itu susah itu. Baik bagi seorang suami dan laki-laki ataupun bagi wanita ataupun istri. Sebab kenapa? Cinta itu membuat kita mudah mengalah untuk orang yang kita cinta. Yakin itu, kaidahnya. Dari dahulu zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, kaidah itu sama. Siapapun yang mencintai seseorang, dia akan mudah mengalah untuk orang yang dicintainya. Apa contohnya? Ayah. Ya, kalau seorang ayah pulang ke rumahnya, ya, karena anak-anak biasanya nggak di rumah, dibelilah makanan kesukaan sang ayah. Anggaplah makanan kesukaannya sate. Dilama sate, dibawa pulang.
Sampai di rumah ternyata anak-anak masih berada di rumah. Ketika membuka pintu bagi sang ayah, nampak sate ayahnya, ambil sate itu langsung. Lai ka baca kak lu ayah jo anak masalah sate. Dah. Sebab kenapa? Apa yang membuat ayah bisa mengalah? Karena dia sayang dan cinta kepada anaknya, maka dia akan mudah mengalah untuk yang disayang dan dicintainya. Maka inilah yang perlu kita wujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Cinta dan sayang itu kalau ada, kita akan mudah mengalah untuk orang yang kita sayang dan kita cinta. Ustaz, awak saya nanti mengalah kali namual tu Ustaz? Enggak. Saya katakan, kalau volume cinta dan sayang itu sama, dia tidak akan pernah memilih siapa yang akan mengalah. Dia akan lebih dulu untuk mengalah untuk orang yang disayangnya. Maka jangan berat bagi laki-laki minta maaf ketika dia salah. Awak lo minta maaf, sorry saya Ustaz. Enggak. Sebab kenapa? Begitulah adab dalam berumah tangga. Maka cinta dan sayang kaedahnya sama dari dahulunya. Siapapun yang mencintai seseorang, dia akan mudah mengalah untuk yang dicintainya. Ya, kalau ada ungkapan wanita selalu benar, ya mungkin lihatlah nanti dalam rumah tangga. Bagi yang sudah berkeluarga, dia tahu maksudnya itu. Bagi yang belum berkeluarga, jangan dipikirkan sekarang, nanti saja buktikan. Ya. Tapi yang ingin saya katakan bahwasanya disitulah kadang-kadang kita diuji. Ya, kalau seandainya kita mampu memahaminya dengan baik, maka kita akan mampu melepasinya dengan cara yang baik. Dan biasanya saya katakan kata kunci dari laki-laki itu sebenarnya tanggung jawab. Maka belajarlah dari sejak kuliah untuk mandiri. Ini anjuran saya kepada laki-laki. Ya, belajarlah dari sejak kuliah itu untuk lebih mandiri. Jangan semuanya sama orang tua. Belajarlah untuk berdiri di atas kaki sendiri lebih cepat. Walaupun sayangnya orang tua akan membuat beliau akan mengirim apapun keperluan kita, tapi biasakan lebih cepat untuk mandiri. Sebab orang yang lebih cepat untuk mandiri, dia akan lebih mudah menghadapi masalah dalam kehidupannya. Dia akan lebih mudah untuk berinteraksi dalam kehidupannya. Satu prinsip yang dipegang dalam berumah tangga, sebesar apapun masalah, selesaikanlah berdua. Jangan sedikit-sedikit ngomong sama orang tua. Sudah jauh jalan yang ditempuh oleh orang tua untuk membahagiakan kita anak-anaknya. Sudah banyak masalah yang mereka hadapi ketika mereka membesarkan kita anak-anaknya. Jangan sampai setelah berumah tangga kita masih berikan kepada mereka masalah-masalah kita. Yang senang-senang sampaikanlah kepada orang tua supaya mereka bahagia melihat anak-anaknya. Yang susah dan sedih, selesaikanlah berdua. Walaupun ada air mata di sana, tapi yakinlah bukan hanya air mata yang keluar, namun kadang-kadang ujungnya adalah senyum yang akan mereka. Sebab kenapa? Begitulah masalah dalam kehidupan berumah tangga. Dia bukan untuk menjadi penghalang bagi kita untuk bahagia, tapi dia seperti bumbu dalam masakan yang ada. Kalau seandainya bumbu itu tidak ada, seakan-akan hambar kehidupan ini kita rasa. Maka lihatlah, kalau ada masalah, maka biasanya volume sayang dan cinta juga akan bertambah. Kalau ada masalah dan kita mampu melepasi masalah, maka volume sayang dan cinta juga semakin bertambah. Ambillah hikmah dari setiap masalah yang kita hadapi, supaya volume sayang dan cinta kita juga semakin kuat dan berarti. Maka kaidah berikutnya adalah, kalau kita mencintai seseorang, kita juga akan mencintai siapapun yang dicintai oleh orang yang kita cinta. Ya, kalau kita mencintai seseorang, maka kita akan mencintai siapapun yang dicintai oleh orang yang kita cinta. Suami ketika cinta kepada istrinya, maka dia akan mencintai siapapun yang dicintai istrinya, ibunya, ayahnya, adik-adiknya. Maka itu tidak perlu diajarkan. Sebab kenapa? Kalau memanglah betul sayang dan cinta, maka kita akan mencintai siapapun yang dicintai oleh orang yang kita cinta. Kalau pernah membaca kisah Laila Majnun dalam bahasa Arab yang sudah terjemahannya, saya bilang kepada kita semua, sering-seringlah membaca. Sebab di sebalik cerita itu ada pengajaran.
Ya, ada orang yang jatuh cinta kepada Laila sehingga dia tahu apa pakaian si Laila, sehingga dia tahu kemana saja si Laila, dan jam ini jam di mana Laila berada. Itu maksudnya apa? Ketika dia cinta kepada seseorang, dia tahu apapun yang disukai oleh orang yang dia cinta, bahkan dia hafal dengan itu dan berusaha untuk mendekati dengan cara itu. Maka saya katakan, itu juga kita buktikan dalam kehidupan kita. Kalau kita cinta kepada istri, kalau seorang istri cinta kepada suami, maka kita akan mencintai mertua kita dan adik-adik kakak ipar kita. Itu sederhana konsepnya. Oleh karenanya seringlah bicara berdua. Kalau berhadapan dengan keluarga istri, siapa yang akan bicara? Siapa yang akan memberi? Walaupun mungkin suami yang bekerja, tapi belajarlah istri yang akan menyampaikan itu. Supaya apa? Ada izahnya di depan keluarga suaminya. Dan inilah di antara hal yang perlu dijaga terus. Kalau seandainya datang ke tempat mertua, apa yang dibawa mesti dibincangkan bersama, atau suami sudah memberikan rekomendasi kepada istri untuk melakukan hal tersebut, sehingga kemudian ketika keluarga mendapatkannya, maka mereka mendapatkan sesuatu yang sangat berbeda. Jangan sampai masalah kecil kita sampaikan juga pada orang tua. Maka semakin kita berikan ruang-ruang kepada orang lain dalam rumah tangga, maka khawatirnya semakin mungkin benih-benih masalah itu muncul dalam rumah tangga. Saya minggu yang lalu atau minggu ini beberapa hari yang lalu juga memberikan kajian di depan ibu-ibu. Di antara saya yang satu saya ingatkan adalah, ya, kadang-kadang mertua ketika akan berhadapan dengan menantu, ketika anak berumah tangga, maka biasanya dikatakan oleh orang tua seorangnya, ya, ibu seorangnya, kalau istri bisa dicari yang lain. Saya katakan salah kaidah itu. Kalau itu dari awal ditekankan, apalagi kaidah berikutnya, ya, laki-laki itu yang pertama dia menjaga adalah ibu dan ayahnya, sedangkan istri yang pertama dia jaga adalah suaminya. Saya katakan kaidah dari mana itu? Tidak ada yang bisa mengalahkan orang tua, siapapun dia. Ya, maka kita dapati kalau ada perintah dalam Al-Quran, maka perintah pertama itu adalah perintah untuk menyembah Allah, perintah kedua itu adalah perintah untuk berbakti pada orang tua. Kalau ada larangan dalam Al-Quran, maka larangan pertama itu adalah larangan mempersekutukan Allah, larangan kedua itu larangan untuk durhaka pada orang tua. Tapi betul ada kelebihan suami, apa itu? Rasulullah SAW mengajarkan, kalaulah aku menyuruh seseorang untuk sujud kepada seseorang, maka akan aku suruh istri untuk sujud kepada suaminya. Tapi tidak boleh sujud kepada manusia. Tapi itu menunjukkan kelebihan suami daripada istri. Tapi bukan berarti mengatakan bahwasanya hilanglah hak orang tua bagi seorang wanita ketika dia sudah berumah tangga. Salah. Maka suami istri itu bertanggung jawab untuk keluarganya, kedua orang tuanya, dan juga kedua orang tua suami dan istrinya. Maka wujudkanlah kebahagiaan. Kalau bahasanya selalu kepada anak, kepada menantu misalnya, ya, kok ibu seorangnya, kok kalau tak ada ibu lah, tak ada ganti ibu. Kok bini bisa dicari yang lain. Kalau kita sering membenturkan cinta itu kepada sesuatu yang lain, khawatirnya banyak timbul masalah. Hati kita ini bisa menampung berbagai macam cinta dan sayang. Maka cinta kepada orang tua, cinta kepada pasangan hidup kita, cinta kepada anak bisa dirangkum oleh semua jiwa kita. Maka jangan pilah-pilah, oh ini saja yang boleh masuk, yang lain tidak. Saya katakan tidak. Sebab aturan dalam agama adalah anak tetap punya kewajiban kepada orang tua. Walaupun dia sudah menikah, dia punya kewajiban untuk orang tuanya. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jadilah seorang suami yang pandai membuat istrinya menjadi anak terbaik bagi orang tuanya. Jadilah seorang istri yang pandai membuat suaminya menjadi anak yang terbaik bagi orang tuanya. Ketika berkaitan dengan birrul walidain, maka kita sebagai pasangan hidup mewujudkan agar pasangan hidup kita adalah orang yang pandai berbakti kepada kedua orang tuanya. Yakinlah, nggak akan pernah ada bahagia tanpa ridho orang tua. Pasti. Ya, yakinlah tidak ada kebahagiaan itu dalam hidup kita tanpa ridho orang tua.
Ridho orang tua akan membawa kita kepada kebahagiaan dalam hidup ini. Maka raihlah bersama-sama dengan pasangan hidup kita. Ya, betul bahwasanya seorang istri perlu minta izin kepada suaminya. Tapi dalam dunia kontemporer seperti ini, apa susahnya untuk minta izin kepada suami? Dah, ibu sakit minta izin ke rumah ibu. Apa masalahnya? Enggak ada. Untuk keluar dari rumah kepentingan yang lain kita bisa, lalu kenapa tidak bisa untuk sesuatu yang dekat dengan kita? Ya, kadang-kadang ada ujian. Apa ujiannya? Kadang-kadang mertua memerlukan anaknya pada saat istri juga memerlukan suaminya, atau sebaliknya, suami ingin perlu kepada istrinya pada waktu itu mertua memerlukan anaknya. Maka disitulah ujian yang perlu diselesaikan bersama. Saya katakan, disinilah kita perlu mewujudkan bagaimana pembicaraan suami istri itu lapang. Ya, sekaku-kakunya seorang laki-laki, maka ketika berhadapan dengan istri, maka kekakuan itu kurangilah dari waktu ke waktu. Berusahalah untuk cair. Sebab kenapa Nabi Muhammad SAW nampak jua penyayangnya? Kapan itu? Ketika cucu beliau naik ke atas punggung beliau. Ya, itu nampak jiwa penyayang Rasulullah SAW. Beliau tunggu sampai cucunya turun, baru beliau duduk di antara dua sujud. Ya, sampai sahabat menyangka bahwasanya wahyu sedang turun. Sebab kenapa? Lama sekali Nabi Muhammad SAW sujud. Padahal Nabi sedang menunggu cucunya agar turun dari punggungnya bermain. Karena mereka mendapati kakeknya sedang sujud, seakan-akan sedang diberikan ruang untuk naik kukak-kukak si orang dulu. Ya, maka disinilah kita perlu wujudkan. Ya, Rasulullah SAW orang yang paling dihormati, tapi ketika berhadapan dengan rumah tangga, ketika berhadapan dengan keluarga, beliau seseorang yang sangat pandai. Maka bercengkrama suami istri itu perlu. Ya, jangan sampai ya gurauan-gurauan antara suami dan istri tidak dilakukan, padahal sebenarnya itu bagian daripada cara melanggengkan cinta dan kasih sayang yang ada. Baik hadirin hadirat yang dirahmati Allah, karena waktu kita sudah sampai di 5:30. Kalau di antara kita cukupkan pertemuan kita, kalau ada pertanyaan dari hadirin hadirat silakan. Paling lama kita sekarang jam 5.40 atau 5.45. Ya. Nanti kalau sudah 2 minggu lagi, insya Allah kita sampai jam 6. Ya. Maksimal sampai jam 6. Bukan berarti kita akan, ya, dulu biasanya kalau kita lakukan di Masjid Kebenaran, jam 5:30 itu sudah selesai.